Uni Eropa ketar-ketir. 17 negara dukung RI. Bubarkan Uni Eropa dan WTO. Diplomasi Jokowi tak pernah gagal. Lagi-lagi publik dunia dibuat geger oleh Presiden Jokowi yang dukung 17 negara yang memang mendukung penuh langkah Indonesia. Sebagai awalan kita membahas terkait wacana pembubaran Uni Eropa. Perdana Menteri, PM, Hungaria Viktor Orban mengecam Parlemen Eropa atas skandal korupsi yang terjadi di Badan Uni Eropa, UE itu. Ia bahkan mengusulkan agar lembaga itu dibubarkan. Dalam pernyataannya dikutip Euronews, Orban menyebut saat ini harus ada upaya mengeringkan rawa di Brussel. Ia bahkan mengatakan Parlemen Eropa harus segera dibubarkan dari bentuknya saat ini. Orang Hungaria ingin Parlemen Eropa dibubarkan dari bentuknya yang sekarang. Sejauh mana reputasi Parlemen Eropa di Hungaria telah rusak mudah dijawab, tidak sama sekali, karena tidak mungkin lebih rendah. Sebelumnya, Parlemen Eropa didera skandal korupsi yang dilakukan salah satu anggotanya dari Yunani, Eva Kaili. Kaili diduga menerima suap dari Qatar untuk memuluskan langkah negara itu menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sementara itu, pernyataan Orban datang ketika Brussel telah membekukan lebih dari 12 miliar euro atau hampir setara 200 triliun dana untuk Hungaria atas kekhawatiran bahwa rezimnya dan membatasi hak-hak minoritas. Pada bulan September, Parlemen Eropa menyatakan bahwa Hungaria tidak dapat lagi dianggap sebagai negara demokrasi dan akan menjadi rezim otokrasi elektoral campuran di bawah kepemimpinan Orban. Orban menolak dengan menyalahkan sikap Hungarophobia di dalam blog tersebut. Orban sendiri dikenal juga sebagai figur UE yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengeklaim sanksi yang dijatuhkan UE tidak efektif dalam menekan Kremlin untuk mengakhiri perang di Ukraina. Bahkan, ia menyebut langkah sanksi ini justru menjadi senjata makan tuan bagi benua biru. Ini ditandai harga energi yang melonjak tajam setelah blok itu memutuskan untuk beralih dari suplai Rusia secara bertahap. Tahun baru akan menimbulkan tantangan bagi hampir semua negara Eropa untuk menghindari kemerosotan ekonomi atau resesi akibat langsung dari perang dan partisipasi Eropa dalam perang, yang disebut sanksi. Tambah figur sayap kanan itu. Surat bersama yang diinisiasi oleh Indonesia dan Brasil itu bertujuan untuk menyampaikan keprihatinan secara kolektif atas pemberlakuan Undang-Undang Anti-Deforestasi oleh UE pada tanggal 29 Juni tahun 2023. Para pemimpin dari 17 negara itu memandang UU tersebut belum mempertimbangkan kemampuan dan kondisi lokal, produk legislasi nasional, mekanisme sertifikasi, upaya-upaya dalam mencegah deforestasi, dan komitmen multilateral dari negara-negara produsen komoditas, termasuk prinsip tanggung jawab bersama dengan bobot yang berbeda Common but Differentiated Responsibilities. Selain itu, UU itu juga dipandang secara inheren menciptakan sistem penolok ukuran, benchmarking, yang bersifat diskriminatif dan menghukum serta berpotensi melanggar ketentuan World Trade Organization, WTO. Negara-negara itu mendorong para pemimpin Uni Eropa untuk lebih melibatkan negara-negara produsen komoditas terdampak dalam memformulasikan aturan dan panduan pelaksanaan, implementing acts and guidelines, yang detail dan jelas dari UU anti-deforestasi. Surat bersama tersebut berisi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh UE dalam menyusun aturan pelaksanaan UU anti-deforestasi.